Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sia Maufa, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Nusa Cendana Kupang semester 3 dengan NIM 240101005. Hari ini saya akan mendongeng dengan judul Ayam dan Elang. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, ketika ayam sedang mencari makan di pinggir hutan, tiba-tiba kucing hutan muncul dan ingin memangsanya. Ayam pun berlari kencang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigi. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah ada di depan matanya. Sedang si ayam jago berusaha berlari lebih kencang. Karena dulu ayam tidak bisa terbang sama sekali. Hanya bisa berlari dan berlari di tanah. Ayam jago semakin terdesak. Karena tentu saja kecepatan larinya tidak sebanding dengan kecepatan lari kucing hutan. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang. Dia menyambar kucing hutan itu berkali-kali, dipatuk dan dicakar dengan paruh dan kukunya yang tajam. Akhirnya, kucing hutan itu pun lari kembali ke hutan dengan luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Haha, terima kasih elang sahabatku. Untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu, kata ayam jago dengan napas yang tersenggal-senggal karena lelah berlari. Sama-sama kawan, bukankah sebagai sahabat, kita memang harus saling membantu, kata elang dengan senyum ramah. Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Yah, contohnya seperti hari ini. Aku termasuk beruntung karena kau datang. Andai saja kau tidak datang, aku pasti sudah tinggal nama, kata ayam jago dengan wajah murung. Hei, tenanglah kawan, tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa lebih tenang, pasti akan aku lakukan, kata elang mencoba menghibur. Ya, mungkin memang sudah takdirku kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang seperti kamu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku, kata ayam setengah mengeluh. Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu, jawab elang. Benarkah? Bagaimana caranya? Tanya ayam bersemangat mendengar kabar gembira itu. Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulang sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua orang karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami, jawab elang. Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkannya padaku? Kita kan sahabat baik, masa kau tak percaya padaku? Tanya ayam coba membujuk. Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam. Nah, gunakan dengan bijak. Jaga jarum emas ini dengan baik. Jangan sampai hilang karena aku yang meminjamkannya dari Raja Burung. Jika sampai ada apa-apa pada jarum ini, maka bangsa elang akan menanggung aib dan disalahkan oleh semua bangsa burung. Dan pesanku, setelah selesai kau pakai, simpanlah baik-baik sampai aku datang mengambilnya. Jangan kau pinjamkan pada siapapun tanpa seizin aku, kata elang berpesan panjang lebar. Aku mengerti kawan, aku berjanji akan memenuhi semua pesanmu dan jarum ini akan kujaga baik-baik, jawab ayam itu. Baiklah kalau begitu, jarum itu aku percayakan kepadamu. 3 hari lagi aku akan datang untuk mengambilnya, kata elang kemudian terbang tinggi ke cakrawala. Setelah ayam pergi,
Setelah elang pergi, ayam pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas itu. Dia tidak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setengah sayap yang disulamnya, dia tak sabar untuk mencoba. Dia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian dia mencoba terbang naik ke atas pagar. Yuhu, akhirnya aku bisa terbang, teriak ayam jago dengan bangga. Walau hanya baru setinggi pagar, dia sudah sangat merasa bangga. Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam yang bisa naik di atas pagar. Hai ayam, bagaimana kau bisa naik setinggi itu? Tanya si ayam betina penasaran. Aku terbang untuk naik ke sini, kata ayam membanggakan dirinya pada ayam betina. Wah, terbang? Bagaimana bisa? Tanya ayam betina semakin penasaran. Tentu saja bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku, jawab ayam sambil terus mengepakkan sayapnya tanpa memperhatikan ayam betina. Wow, hebat! Apa aku boleh meminjamnya juga agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu? Kata ayam betina merayu. Wah, tentu saja. Ambil saja jarum itu di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku, kata ayam dengan gembira. Dia telah lupa pada janjinya. Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam. Sebentar-bentar dia terus mencoba terbang. Begitu dia lakukan berkali-kali dan akhirnya ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusuri ayam yang tadi. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira sekali. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi, jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi, jarum itu terpelanting. Wah, gawat! Kau taruh di mana jarum emas tadi? Tanya ayam. Aku tak tahu, aku lupa menaruhnya, jawab ayam betina. Kalau sampai jarum itu hilang, elang pasti akan sangat marah padaku. Ayo kita segera mencarinya sama-sama, kata ayam panik. Mereka berdua pun segera mencari jarum itu. Mereka mencari di sekitar tempat itu. Mereka juga mencakar-cakar tanah berharap jarum itu mereka temukan. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun di dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang gelap, jarum itu tak mereka temukan. Dan pada esok hari mereka pun kembali meneruskan pencarian. Tapi sampai hari ketiga jarum itu tetap tidak ditemukan. Sampai pada akhirnya elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Tapi setelah mendengar jarum itu telah hilang, elang sangat murka. Dia sangat marah karena ayam sahabatnya telah melanggar janji. Ayam telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang, hingga membuat jarum itu kini hilang. Hai ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kamu mengkhianati kepercayaanku. Apa kau tak sadar? Karena kecerobohanmu, bangsa elang menanggung akibatnya. Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya, aku tak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum emas itu, anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku, kata elang kemudian terbang dengan membawa amarah yang meluap-luap. Dan karena kisah di atas, itulah yang jadi sebab elang selalu menyambar anak-anak ayam, dan ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka mencari makan, berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu terus berjalan sampai saat ini. Demikian dongeng saya tentang ayam dan juga elang. Pesan yang dapat kita temukan dari dongeng yang saya bacakan tadi adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita, karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tak mempercayai kita lagi.
Dan satu lagi, jangan pernah mengambil atau meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemilik yang bersangkutan. Demikian dongeng saya. Terima kasih.